Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Aini, dosen pendamping mata kuliah Manajemen Bencana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini akan menampilkan video hasil kreativitas mahasiswa FKM USU Angkatan 2022 kelompok 6 dari kelas D dengan judul Meningkatkan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana Kebakaran. Dalam video ini akan dibahas tentang klasifikasi kebakaran, pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan diri dari bencana kebakaran, cara penanggulangan untuk bencana kebakaran, prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran, penyelamatan diri apabila masyarakat, siswa, mahasiswa, karyawan kantor sudah melakukan pengenalan dan pencegahan bangunan atau gedung dengan seksama, pihak-pihak yang terkait untuk penanggulangan bencana kebakaran. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita untuk siap siaga dalam menghadapi bencana kebakaran ketika terjadi pada diri kita sendiri. Selamat menyaksikan dan salam sehat. Kami dari kelompok 6 kelas D Stambuk 2022. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas project based learning dari mata kuliah manajemen bencana dengan mengangkat topik mitigasi kebakaran. Selamat menyaksikan. Berdasarkan data Kepolisian Polri, sebanyak 5.336 kasus kebakaran terjadi sejak Mei tahun 2018 hingga Juli tahun 2023. Dari jumlah itu, 24,79% atau setara 1.323 kasus terjadi sepanjang tahun ini berjalan hingga tanggal 19 Juli tahun 2023. Melihat trennya, kasus kebakaran di Indonesia cenderung meningkat. Bahkan, peristiwa kebakaran di Indonesia mencetak rekor pada Juni tahun 2023, yakni 133 kasus. Sepanjang 2023, peristiwa kebakaran paling banyak terjadi di Jawa Tengah pada 2023, yakni 612 kasus. Polri juga mencatat 82 kasus kebakaran terjadi di Jawa Timur sepanjang tahun berjalan. Ada pula 100 kasus kebakaran yang terjadi di Bali. Kemudian, kebakaran yang terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Utara masing-masing sebanyak 80 kasus dan 59 kasus. Menurut lokasi kejadiannya, kebakaran paling banyak melanda perumahan atau pemukiman pada 2023, yakni 926 kasus. Kemudian kebakaran yang melanda pertokoan dan perkantoran secara berurutan sebanyak 91 kasus dan 43 kasus. Berikut penjelasan materi mengenai mitigasi kebakaran. Halo adik-adik, jadi di sini kakak akan menjelaskan apa arti kebakaran. Kebakaran adalah nyala api yang tidak terkendali, tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian, baik harta benda bahkan nyawa. Kebakaran bisa terjadi karena adanya unsur-unsur sumber api yaitu adanya sumber panas, oksigen, dan bahan yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran paling banyak adalah dari listrik, seperti penggunaan subkontak bertumpuk, penggantian sekret secara sembarangan, pencurian listrik, sambungan kabel yang tidak baik atau stop kontak yang kotor, hubungan pendek atau korsleting dan overload.
Untuk pengelompokan kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1 mengklasifikasikan kebakaran menjadi 4 kategori, yaitu kategori A, B, C, dan D. Sedangkan menurut National Fire Protection Association menetapkan 5 kategori jenis penyebab kebakaran, yaitu kelas A, B, C, D, dan K. Bahkan beberapa negara menetapkan tambahan klasifikasi dengan kelas D. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebakaran kelas A adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam. Contoh, kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Alat atau media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran kelas ini adalah dengan pasir, tanah atau lumpur, tepung pemadam, foam atau busa, dan air. Kedua, kebakaran kelas B. Kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. Contoh, kerosin, solar, premium atau bensin, LPG atau LNG, dan minyak goreng. Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah tepung pemadam atau dry powder, busa atau foam, air dalam bentuk spray atau kabut yang halus. Ketiga, kebakaran kelas C. Kebakaran instalasi listrik bertegangan seperti breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Alat pemadam yang dipergunakan adalah karbon dioksida, tepung kering atau dry chemical. Dalam pemadam ini dilarang menggunakan media air. Keempat, kebakaran kelas D. Kebakaran pada benda-benda logam padat seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan sebagainya. Alat pemadam yang dipergunakan adalah pasir halus dan kering, dry powder khusus. Kebakaran kelas K. Kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Api ini timbul di dapur dapat dikategorikan pada api kelas D. Kebakaran kelas D. Kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus listrik pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam yang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis ini adalah juga menggunakan tepung kimia kering atau dry powder, akan tetapi memiliki risiko kerusakan pada peralatan elektronik karena dry powder mempunyai sifat lengket. Lebih cocok menggunakan pemadam api berbahan clean agent. Untuk langkah-langkah pencegahan yang perlu diantisipasi guna mencegah terjadinya bencana kebakaran sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa instalasi listrik aman. Yang kedua, hindari pembebanan yang berlebihan pada satu stop kontak yang akan menyebabkan kabel panas dan akan bisa memicu kebakaran pada satu titik sumber listrik. Yang ketiga, apabila ada kabel listrik yang terkelupas atau terbuka, harus segera dibuang atau disingkirkan, karena bisa menyebabkan kebakaran. Yang keempat, pastikan jalur penyelamatan jelas dan mudah terlihat. Yang kelima, diharapkan di setiap jalur ruangan memiliki peralatan pemadam kebakaran, seperti kapar, selang pemadam, dan lain-lain, dan ditempatkan di tempat yang mudah diketahui. Dan yang terakhir, menentukan titik kumpul atau assemble point di lapangan atau tempat terbuka. Cara penanggulangan untuk bencana kebakaran yaitu yang pertama, sediakan alat pemadam kebakaran. Apabila Anda bisa membelinya, siapkanlah selimut pemadam atau fire blanket di setiap ruangan. Yang kedua, sebagai pengganti fire blanket, sediakan karung goni atau karung beras yang terbuat dari serat Manila hennep. Basahi karung goni sebelum dipakai untuk memadamkan api. Yang ketiga, panggil pemadam kebakaran. Apabila masih sempat, pasang nomor penting dekat telepon atau program telepon. Ingat bahwa mereka tidak akan datang dalam waktu singkat. Kemungkinan api sudah berkobar lebih besar. Penanggulangan kebakaran adalah upaya dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana kebakaran antara lain, yang pertama, cepat dan tepat, yang kedua, prioritas, yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan, yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna, yang kelima, kemitraan, yang keenam, pemberdayaan, dan yang ketujuh, non-diskriminatif. Upaya penyelamatan diri yang dapat dilakukan apabila masyarakat, siswa, mahasiswa, karyawan, kantor yang sudah melakukan pengenalan dan pengecekan bangunan atau gedung dengan seksama
Maka, yang pertama, buat rencana penyelamatan diri bersama dengan menentukan sedikitnya 2 jalur. Yang kedua, keluar dari setiap ruangan, ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Buatlah zona penyelamatan diri di kantor bersama seluruh karyawan. Yang ketiga, persiapkan lampu senter di tempat yang dapat dijangkau. Yang keempat, saat kebakaran, sebenarnya asap yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernapas dengan leluasa. Merangkaklah atau menunduk di bawah, tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Yang kelima, keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan pada pintu dan jendela dapat dengan cepat dibuka pada saat kondisi darurat. Kiat-kiat yang terkait untuk menanggulangi bencana kebakaran ialah yang pertama, pegawai yang bersangkutan, kedua satpam, ketiga petugas yang menangani kebakaran, yang keempat pemadam kebakaran, yang kelima kabit, dan yang keenam kepala dinas. Manajemen penanggulangan kebakaran atau fire safety management adalah segala upaya dalam memobilisasi personil, pemanfaatan biaya, penggunaan bahan dan peralatan dan metode termasuk informasi untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran dan bahaya terkait lainnya yang sewaktu-waktu terjadi pada bangunan atau unit industri. Fire Safety Management atau FSM dilakukan untuk yang pertama menjamin aspek keselamatan terhadap kebakaran melalui kesiagaan SDM, sistem, dan peralatan yang ada. Yang kedua, mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab manajemen terhadap antisipasi bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya. Yang ketiga, memahami bahwa kebakaran adalah bencana yang memerlukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Yang keempat, memahami bahwa melalui pengaturan tindakan yang terencana dan sistematis tersebut, maka dampak bencana dapat diminimasi, bahkan dieliminasi. Ruang lingkup Fire Safety Management atau FSM terdiri dari yang pertama, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem dan peralatan proteksi kebakaran. Yang kedua, membentuk tim keadaan darurat yang dinamis. Yang ketiga, membina pelatihan personil. Yang keempat, menyusun Fire Emergency dan Response Plan atau FIP. Yang kelima, melaksanakan latihan kebakaran dan evakuasi. Yang keenam, melakukan audit keselamatan kebakaran secara berkala. Yang ketujuh, menyusun SOP-SOP menyangkut pelaksanaan kerja yang aman terhadap bahaya kebakaran. Yang kedelapan, menerapkan Fire Safety Housekeeping. Yang kesembilan, menyelenggarakan sosialisasi aman kebakaran dan bencana lainnya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran? Mari simak video animasi berikut ini. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran? Sediakan handuk, ember, air, dan telepon pemadam kebakaran. Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Kemudian, selamatkan dokumen-dokumen penting dan hewan peliharaan untuk dievakuasi di tempat yang lebih aman. Saat evakuasi, gunakan handuk basah untuk memadamkan api. Tutup hidung dan mulut dengan handuk basah untuk menyaring asap dari udara. Kemudian matikan dan cabut semua kabel elektronik serta padamkan semua sumber arus listrik. Itu tadi adalah cara dan langkah jika terjadi kebakaran. Yuk pahami caranya mulai dari diri sendiri. Demikianlah video edukasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Behind the scene.